Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi video kita mengenai kata ganti atau pronom en dan new. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa dalam materi kali ini kita akan melihat fungsi atau penggunaan kata ganti en dan new ini, kemudian bagaimana penggunaannya dalam kalimat negatif, kalimat tanya, dan juga dalam ungkapan. Mari kita mulai dahulu dengan fungsi atau penggunaan kata ganti en dan new. Pronom en dan nie, kata ganti. Fungsi jelas menggantikan suatu kata yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini en berarti dari sana, kemudian dia juga bisa berarti itu dan nya. Sedangkan y itu bisa berarti ke sana, di sini, atau di situ, dan juga bisa berarti itu. Secara lebih rinci, en dan y fungsi pertama itu untuk menggantikan nama tempat. Jadi di sini sama, cuma en itu kalau dia menggantikan nama tempat, dia berarti datang dari. Sementara y dalam menggantikan nama tempat, dia bisa berarti pergi ke atau bisa berarti di. Kalau pergi ke itu menunjukkan tempat yang kita tuju, sementara kalau di itu menunjukkan tempat di mana kita berada. Penggunaan kedua, en itu menggantikan kata benda atau kata keterangan dari beberapa verb yang diikuti dengan kata depan de. Jadi kalau kata benda yang menggunakan kata kerja yang diikuti de, itu kita menggunakan en, sementara kalau kata kerjanya itu diikuti oleh a, kita menggunakan y. Jadi untuk penggunaan nomor 2, en dan y itu sama, menggantikan kata benda atau kata keterangan dari beberapa verb yang cuma kalau verbnya diikuti d kita menggunakan en, kalau verbnya diikuti a kita menggunakan y. Di sini en dan y berarti itu. Jadi ini sama artinya. Sekali lagi, yang membedakannya kalau verbnya diikuti d kita menggunakan en, kalau verbnya diikuti a kita menggunakan y. Kemudian en masih memiliki satu fungsi lagi, yaitu menggantikan kata benda yang dimulai dengan artikel undefini atau juga artikel partitif. Jadi di sini dia menunjukkan jumlah. Jadi en ini menggantikan kata benda baik yang terhitung maupun yang tidak terhitung, ditandai dengan adanya artikel partitif dalam bahasa Prancis. Jadi kalau some dalam bahasa Inggris, itu dalam bahasa Prancis dia dikenal dengan istilah artikel partitif yang ditandai dengan du, dl apostrof, de la, de. Contohnya rumput, sup, dan lain-lain. Jadi dapat kita lihat di sini sebagai kata ganti en setidaknya memiliki 3 penggunaan, sementara y hanya memiliki 2 penggunaan. Baiklah, mari kita lihat penggunaan yang pertama untuk en dan y yang sama-sama menggantikan nama tempat. En dan y sama-sama menggantikan nama tempat, cuman en itu berarti datang dari, sementara y berarti pergi ke atau di. En menggantikan kata keterangan tempat dari mana kita datang, le lieu d'où l'on vient. Sementara y menggantikan nama tempat yang kita tuju atau tempat di mana kita berada, le lieu où l'on va et où l'on est. Umumnya en ditandai dengan adanya d. D ini dalam bahasa Prancis memiliki banyak arti dan fungsi ya, cuma arti umum atau arti utamanya itu dia dari kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara y itu ditandai dengan a, en, she. A itu berarti ke, en itu berarti ke atau di, sementara she itu berarti di rumah atau di tempat seseorang. Perhatikan en yang di sini bukan en yang ini. Yang en di sini itu berfungsi sebagai kata depan. Sementara en yang ini yang sedang kita bicarakan ini berfungsi sebagai kata ganti. Memang dalam bahasa Prancis itu en memiliki beberapa fungsi sebagai kata ganti, sebagai kata depan atau preposisi, dan juga sebagai kata keterangan cara. Sementara yang kita sedang bahas en sebagai kata ganti. Kenapa untuk y itu a ada en dan juga ada she? Karena
dalam bahasa Prancis itu ada beberapa aturan. Kalau kita ingin menunjukkan nama kota, maka kita menggunakan a. Sementara kalau kita ingin menunjukkan nama provinsi atau negara yang femina, kita tidak bisa menggunakan a, tapi kita menggunakan en. Sementara kalau kita ingin menunjukkan tempat seseorang, kita menggunakan che. Je vais à Rennes. Saya pergi ke kota Rennes. Saya tidak bisa mengatakan je vais en Rennes, karena en itu hanya untuk provinsi atau negara femina. Dan sebaliknya, misalnya saya tidak bisa mengatakan je vais à Iran atau je vais à Chine, karena mereka negara femina, maka saya harus mengatakan je vais en Chine. Itu adalah aturan yang digunakan dalam bahasa Prancis. Sementara contoh untuk chez, misalnya je vais chez lui, saya pergi di rumahnya. Saya tidak bisa mengatakan je vais à lui atau je vais en lui, karena dalam bahasa Prancis tempat tinggal seseorang atau tempat seseorang itu kita menggunakan chez, bukan a atau un. Oke, jadi harus kita menggunakan je vais chez lui. Ini diingat-ingat ya, ini adalah beberapa aturan yang harus digunakan dalam bahasa Prancis. Mari kita lihat ke contoh kalimat biar lebih jelas. Il vient de Paris, il en revient. Dia datang dari Paris, dia dari sana, atau dia kembali dari sana. Jadi en yang ini menggantikan nama tempat, yaitu de Paris, dari Paris. Contoh kedua, elle revient de la piscine. Oh, ini kalimat bertanya ya, jadi harus pakai intonasi bertanya. Elle revient de la piscine? Oui, elle revient. Dia datang atau kembali dari kolam renang? Ya, dia dari sana. Jadi dalam bahasa Prancis kita tidak mengulangi lagi dalam menyebutkan tempat, kita ganti tempatnya itu dengan en, de la piscine. Vous êtes déjà allé en Chine? Oui, je reviens justement. Anda sudah pernah pergi ke Cina? Ya, saya baru saja dari sana. Justement, baru saja. Di sini menggantikan tempat Cina. Jadi karena Cina ini negara femina, kita tidak bisa menggunakan preposisi a. Jadi harus preposisi n seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ini menarik di sini en yang ini bukan kata ganti, tapi dia berposisi sebagai kata depan, sementara en yang ini sebagai kata ganti. Oke, sekali lagi, en itu memiliki 3 fungsi setidaknya. Yang pertama sebagai kata ganti, yang kedua sebagai kata depan di atau ke, kemudian yang ketiga berfungsi sebagai kata keterangan cara. Sekarang contoh untuk y yang berarti ke. Contoh untuk a dulu, untuk menunjukkan nama kota, atau nama tempat. Tu vas au bureau aujourd'hui? Non, je n'y vais pas. Kamu pergi ke kantor hari ini? Tidak, saya tidak ke sana. Dalam bahasa Prancis, a kalau ketemu artikel le itu menjadi o, a, u, dibaca o. Jadi bukan tu vas à le bureau aujourd'hui, tapi tu vas au bureau aujourd'hui. Oke? Jadi y di sini menggantikan au bureau. Et demain? Oui, je vais y aller. Kalau besok, ya saya akan ke sana. Jadi kita tidak mengulangi lagi au bureau-nya. Au bureau-nya diganti dengan y. Kemudian contoh selanjutnya, Paul va à Nantes. Il y va en voiture. Paul pergi ke Nantes, dia pergi ke sana dengan naik mobil. Oke, jadi karena Nantes nama kota, kita menggunakan a. Kalau sekali lagi, kalau nama negara Chine, kita tidak menggunakan a Chine, tapi en Chine. Kemudian en yang ini merupakan en yang berfungsi sebagai kata keterangan cara. Jadi dia caranya naik mobil. Atau misalnya en voiture, en train dengan naik kereta, atau en vélo dengan naik sepeda. Jadi menarik sekali di sini ya. Secara tidak sengaja saya agak merangkum juga mengenai fungsi dari en. En itu memiliki setidaknya 3 fungsi sebagai kata ganti, kata depan, dan kata keterangan cara. Sekarang kita lanjutkan contoh untuk y. Oke, en yang ini untuk di,
en sebagai proposisi ya. Il va en Italie. Il y va. Dia pergi ke Italia. Dia pergi ke sana. Jadi kita tidak bisa mengatakan il va a Italie karena Italia ini negara femina, sehingga kita harus menggunakan en. Sekali lagi itu aturan. Selanjutnya, tu aimerais aller en Chine. Ini kalimat bertanya ya. Tu aimerais aller en Chine? Oui, j'aimerais y aller. Kamu ingin pergi ke Cina? Ya, saya ingin sekali pergi ke sana. Kemudian chez, di rumah. Je suis chez moi. J'y suis. Saya di rumahku. Saya di sana. Atau saya di sini. Tergantung aja ya. Maksudnya ya di rumahnya. Mungkin lebih tepat diartikan di sini ya. Jadi ya itu menggantikan chez moi. Vous êtes déjà allé chez le dentiste? Non, je ne suis pas encore allé. Ini kayaknya lebih tepat. Je ne suis pas encore y allé. Apakah Anda sudah pernah pergi ke dokter gigi? Jadi dokter gigi karena tempatnya di dokter gigi, kita menggunakan chez. Non, je ne suis pas encore y allé. Saya belum pergi ke sana. Selanjutnya ada juga tempat-tempat lain, misalnya sur, dans, ini a sama sur dan devant. Yang tadi a sudah ya. Contoh yang sur, Jean est sur les Champs-Élysées. Il y est depuis midi. Jean ada di Champs-Élysées. Dia di sana sejak siang. Jadi ada beberapa hal yang dalam bahasa Prancis di mana kita harus menggunakan sur, bukan a, bukan si, atau bukan e. Misalnya saya ingin mengatakan saya sedang di kota Brest. Je suis sur Brest. Saya di kota Brest. Jadi itu kebiasaan ya penggunaan dalam harian. Sementara sur ini sebenarnya dia berarti di atas. Cuma ya sering kita gunakan seperti ini, Jean est sur les Champs-Élysées. Mungkin kalau kita artikan secara harfiah, Jean itu ada di atas jalan Champs-Élysées. Jadi ini nama jalan ya yang terkenal, salah satu jalan yang terkenal di Paris. Kemudian il y est depuis midi. Di sini menggantikan tempat ini. Oke, saya lanjutkan mengenai dans, di dalam. Je suis dans la salle. J'y suis. Saya di ruangan atau di dalam ruangan. Saya di sini. Untuk saya di ruangan itu. Jadi ia di sini menggantikan dans la salle, tempat. Je suis devant la mairie. J'y suis. Saya di depan kantor wali kota. Saya di sana. Atau saya di sini, ini tergantung konteks saja ya. Je suis devant la mairie. Ia menggantikan devant la mairie. Jadi intinya ia ini menggantikan tempat di mana kita berada. Oke, saya harap jelas. Itu tadi kata ganti en yang ye yang menggantikan nama tempat. Selanjutnya untuk nomor 2, kata ganti en yang menggantikan kata benda atau kata keterangan.